الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang cantik kain katun. Kain katun dibeli di pasar. Susah kita mau berbalas pantun kalau perut sedang lapar. Memang cantik kain katun, lebih mahal dari kain kasa. Kalau memang mau balas pantun, nantilah sesudah buka puasa. Saya tadi duduk dengan Prof. Jurnalis Udin dari mulai sebelum meletusnya G30 SPKI. Bercerita sampailah tahun 67 ketika tanah ini masih harganya 100.000 per meter. Sampai sekarang 100 perak semeter, sampai sekarang 100 juta. Jadi ketika ngobrol lama, yang dalam pikiran saya, berapa umur profesor ini? Cuman di barat, salah satu yang pantang untuk ditanyakan adalah umur. Tidak boleh nanya umur. Saya pun kalau ditanya orang, umur berapa Ustadz? Selalu saya jawab, umur itu masalah rasa, bukan angka. Sampai akhirnya Pak Dr. Endi, Wakil Rektor 5, satu-satunya Wakil Rektor 5 di seluruh dunia, mengatakan umur Prof sekarang 87 tahun. Berarti saya hitung-hitung kalau saya umur 87 itu tahun 2065 nanti datang lagi kemari. Saya selalu berpikir, mungkin karena saya ustadz, selalu cerita tentang kematian, selalu saya berpikir kalau saya meninggal, anak saya masih kecil. Tapi setelah ketemu dengan Prof, saya merasa jauh lebih muda sekarang. Betul kata orang, bercerita dengan orang berilmu, itu sama dengan duduk di perpustakaan berhari-hari. Karena kalau kita baca buku, belum tentu kita faham. Dan andai kita faham, belum tentu kita ingat. Tapi kalau kita ngobrol, itu kita dapat banyak ilmu. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Yang paling setia dan bermanfaat teman duduk adalah buku. Tapi buku tidak bercerita. Karena buku hanyalah torehan tinta di atas kertas. Tapi kalau bercerita dengan orang, banyak hal yang bisa kita tanyakan. Nah, saya diberi tema, tapi juga diberi pertanyaan oleh Prof. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya di mana Tuhan itu, katakan aku itu sangat dekat. Maka tentang teori di mana Tuhan banyak sekali. Karena Tuhan itu tidak kelihatan, maka orang yang tidak berilmu apalagi tidak beragama menyatakan antara Tuhan dan hantu beda-beda tipis. Tuhan. Karena sama-sama tidak kelihatan. Jadi ada orang yang meyakini yang ada itu yang kelihatan ini bisa ditangkap dengan panca indera, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa dirasa, itulah yang ada. Maka kelompok ini disebut dengan kelompok material, benda.
Maka kalau ada perempuan yang suka hanya pada benda, disebut dengan cewek materi. Materialism. Dalam bahasa Arab disebut dengan filsafat wujudiyah. Yang ada itu yang wujud ini. Sedangkan sorga, neraka, malaikat, Tuhan, itu tidak ada karena tidak kelihatan. Tokohnya dari Yunani namanya Demokritos. Lalu kemudian dalam sejarah Al-Quran, sebetulnya jauh lebih tua lagi dari sejarah Yunani, ada yang begitu. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir menuju Palestina, semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Ketika itu Bani Israel melihat orang sedang menyembah Tuhan yang kelihatan. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Kami tidak percaya kepadamu sampai kami melihat Tuhan itu nyata, kelihatan seperti Tuhan mereka. Jadi sebenarnya filsafat materialisme ini masuk ke dalam Yunani, masuk ke dalam Yahudi, dan masuk ke dalam orang modern sekarang. Dia mau Tuhan itu real, nyata, kelihatan. Saya ketika ketemu dengan Kohani, seorang Tionghoa yang masuk Islam, sekarang jadi da'i, saya tanya, Kohani kan sudah masuk banyak agama, sudah coba semua, kenapa memilih Islam? Kata dia, satu-satunya agama yang Tuhan yang nggak kelihatan Islam ini. Yang lain kelihatan semua Pak Ustaz. Jadi tidak semua yang bisa dilihat itu ada, dan tidak semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Kalaulah karena tidak bisa dilihat lalu dia tidak ada, lalu bagaimana dengan telinga kita? Telinga tidak bisa kita lihat, tapi dia ada. Dan jangankan wajah Tuhan, muka kita sendiri pun tak bisa kita tengok. Kapan orang bisa melihat wajahnya? Ketika dia berdiri di bawah pohon rindang, lalu di bawah pohon rindang itu ada kolam air. Dan ketika dia mau minum, dia lihat ada wajahnya, dia terkejut. Itulah cikal bakal awal pertama orang mau buat cermin. Tapi kaca cermin juga tidak jujur. Telinga kanan kelihatan di sebelah kiri. Kalaulah semua yang ada itu mesti kelihatan. Tadi saya sebelum kemari naik pesawat dari Pekanbaru, itu koper, tas semua masuk dalam satu kotak, dan kotak itu bisa melihat apa yang ada dalam tas saya. X-ray. Ketika dibuka cahaya X-ray tidak kelihatan, tapi sebenarnya dia ada.